Pernah nggak kalian jatuh cinta? Atau apa yang membuat kalian bisa jadi cinta mati terhadap seseorang yang kalian cintai? Apakah karena dia ganteng? Apakah karena dia cantik? Apakah hanya karena itu? Cinta. Kita semua pasti merasakan yang namanya cinta, tanpa memahami arti sebenarnya dari kata itu sendiri. Sebenarnya, apa itu cinta? Bagaimana orang bisa jatuh cinta? Bagaimana orang bisa mempertaruhkan segalanya hanya karena cinta? Bahkan ada orang yang siap kehilangan nyawanya hanya karena takut kehilangan pasangan hidupnya. Sungguh miris sekali. Dia merelakan semuanya, hartanya, waktunya, seluruh perasaannya, karena dia jatuh cinta. Dan tanpa dia sadari, dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Coba pikirkan, coba renungkan. Segala kepahitan dan keperihan yang kita terima atas dasar cinta, pada akhirnya dapat membunuh diri kita sendiri secara perlahan. Cinta itu buta. Namun, bagaimana seseorang bisa dibutakan hanya karena cinta? Apa isi pikiran mereka? Apakah logika manusia tidak jalan saat dikaitkan dengan cinta? Apakah cinta sama seperti pembunuhan mental? Mari kita bahas. Apa itu cinta? Atau arti dari cinta itu apa? Secara garis besar, cinta ialah suatu perasaan suka yang diberikan pada manusia kepada sesamanya dan juga dialami oleh setiap makhluk hidup. Cinta berasal dari faktor identik seseorang yang dimulai pada saat masa-masa pubertas. Seorang filsuf asal Inggris, Eric Fromm, mendefinisikan cinta dengan begitu indahnya. Dalam bukunya yang berjudul Seni Dalam Mencintai, dia menganalogikan cinta sebagai seseorang yang kesepian. Kemudian ia berusaha mencari orang lain untuk menemaninya agar tidak kesepian lagi. Arti dari cinta sendiri itu sangat luas. Manusia dapat mencintai banyak hal seperti Tuhan, orang tua, saudara, hewan peliharaan, dan bahkan pelangi. Dan tentunya itu terbentuk dari berbagai macam faktor. Kita bisa sebut saja sebagai hasrat, perhatian dengan orang lain, dekat dengan orang lain, sampai pada rasa saling menghormati. Itu semua muncul secara seimbang dari pribadi yang saling mencintai. Dengan pengertian seperti itu, maka sangatlah mustahil apabila seseorang mengatakan mencintai anaknya, tetapi tidak pernah mengasuh dan tidak ada rasa tanggung jawab pada si anak. Tanggung jawab dan rasa perhatian tanpa adanya rasa hormat hanya akan menjerumuskan seseorang pada sikap otoriter. Dalam istilah Yunani kuno, cinta dapat dikategorikan menjadi 8 jenis: agape, eros, philia, storge, pragma, logos, dan juga mania. Istilah-istilah tersebut digunakan oleh bangsa Yunani untuk mendeskripsikan arti dari kata cinta itu seperti apa. Seperti cinta agape, yang merujuk kepada cinta tanpa adanya syarat, atau cinta eros, yang merujuk pada cinta hal-hal romantis dan hasrat seksual. Meskipun istilah-istilah tersebut telah berusia lebih dari 2000 tahun, namun maknanya tetap terasa sampai pada detik ini. Kenapa orang jatuh cinta? Atau mengapa orang bisa bercinta? Jatuh cinta bisa diartikan sebagai orang yang telah tunduk dengan adanya cinta. Orang yang telah jatuh cinta cenderung lebih mengutamakan sesuatu yang dicintainya lebih dari apapun. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan naluriah atau emosi yang melibatkan nafsu, kemarahan, dan kesenangan. Secara teknis, manusia bisa jatuh cinta dikarenakan adanya unsur biologis dalam bentuk 4 zat kimia dalam otak: oksitosin, dopamin, serotonin, dan beta endorfin. Merupakan zat yang mendukung ketertarikan dan dapat menimbulkan cinta. Seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati. Begitu juga dengan keempat zat ini dalam memproses kekuatan cinta.
Oksitosin berperan dalam ketertarikan dan pendekatan. Dopamin berperan dalam menjabarkan kesenangan. Serotin yang berperan dalam ketertarikan dan nafsu seksual. Dan beta endorfin yang berperan dalam zat yang menghasilkan candu, zat yang bisa membuat manusia merasa kecanduan dan jatuh cinta di setiap waktu. Jatuh cinta juga bisa dikaitkan dengan kebiasaan seseorang. Mengapa orang bisa jatuh cinta juga bisa dikarenakan orang tersebut memiliki kebiasaan atau persamaan tingkah laku dengan orang yang dicintainya. Kesamaan ini akan menuntun orang untuk saling mendalami kesukaan sekaligus memahami karakter masing-masing individu. Jatuh cinta juga tidak terlepas dari kesukaan seseorang. Setiap manusia pasti memiliki kesukaan dalam memilih orang yang dicintainya. Ada yang menyukai orang yang tinggi berotot, ada pula yang menyukai orang yang pendek ganteng. Hal ini tidak terlepas dari adanya zat serotin dalam otak manusia. Berbicara mengenai jatuh cinta, membuat kita bertanya-tanya pada rasa dari cinta itu sendiri. Apa yang dirasakan seseorang saat jatuh cinta, sehingga membuat dunia mereka serasa milik berdua. Pada dasarnya, apa yang terjadi pada saat manusia jatuh cinta merupakan dampak dari hormon manusia. Salah satu dampaknya ialah kecanduan, alias seperti ketagihan obat-obatan terlarang. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa sensasi yang terjadi pada tubuh saat jatuh cinta bisa memicu euforia. Kondisi ini terjadi karena otak melepaskan zat kimia seperti dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin. Rasa kecanduan pada saat jatuh cinta dapat berkembang lebih jauh lagi, bahkan bisa sampai pada tahap obsesif. Obsesi dalam bercinta bisa disamakan dengan tergila-gila pada suatu hal. Seseorang yang terobsesi dengan lawan jenisnya memiliki kecenderungan untuk memikirkan dan memfokuskan perhatian secara berlebihan pada orang yang dicintainya, sehingga dapat berpotensi mengganggu kesehatan mental seseorang, baik itu dirinya sendiri maupun orang yang dicintainya. Obsesi dapat diartikan sebagai gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan, dan juga merupakan gejala awal dari Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Seseorang yang terobsesi seringkali membuat mereka jadi lupa untuk berpikir logis, sehingga beberapa di antaranya ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Obsesi cinta seringkali berakar dari ketidakamanan dan ketakutan akan kehilangan. Ketika kita tidak merasa cukup baik dan takut untuk ditinggalkan, kita bisa jadi terlalu terikat pada pasangan kita. Obsesi cinta sangat berbeda dengan jatuh cinta. Seseorang jatuh cinta akan melibatkan perasaan positif yang sehat. Lain halnya dengan obsesif, di mana seseorang melibatkan kecenderungan yang tidak sehat untuk memikirkan dan memfokuskan perhatian secara berlebihan pada seseorang. Obsesi cinta yang berlebihan pada seseorang membuat orang tersebut lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya, membuat mereka rela untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati pasangannya. Mulai dari uang, bahkan sampai pada harga diri mereka pun rela untuk diinjak-injak hanya karena cinta. Obsesi membuat seseorang tidak peduli dengan masyarakat maupun dirinya sendiri. Yang mereka pikirkan hanyalah cinta, cinta, dan cinta. Obsesi cinta juga bisa menjadi hawa yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Orang yang terobsesi dengan cinta cenderung tidak ingin cintanya ditolak dan berujung pada hubungan yang toksik. Apabila cintanya ditolak, mereka cenderung melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, seperti meneror pasangannya di depan rumah, menguntit, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Kita putus. Mungkin itu adalah kata yang sama sekali tidak ingin didengarkan oleh orang-orang yang terobsesi dengan pasangannya. Dua kata itu bisa saja membuat seseorang melakukan hal-hal di luar akal sehat manusia. Secara garis besar manusia memiliki yang namanya perasaan. Begitupun dengan orang-orang yang terobsesi dengan cinta. Akan tetapi apabila seseorang yang terobsesi dengan pasangannya disakiti perasaannya, mereka akan sangat tersakiti. Dan rasa sakit yang mereka rasakan bisa disamakan dengan kematian. Membuat seseorang menyakiti diri mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bunuh diri. Orang-orang yang terobsesi dengan pasangannya
cenderung menganggap pasangannya ialah cahaya hidupnya. Dan apabila cahaya hidup tersebut tidak menginginkan atau mencapakan mereka, rasa keegoisan mereka pun muncul, membuat mereka berpikir, kalau aku tidak bisa bersamamu, setidaknya kita mati bersama. Atau kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, maka tidak ada orang lain yang bisa mendapatkanmu juga. Hubungan yang seperti ini bisa dibilang sebagai hubungan yang toksik dan dapat berujung pada pembunuhan. Jadi, apakah boleh jatuh cinta? Pada dasarnya manusia ditakdirkan untuk mencintai dan dicintai, dan jatuh cinta ialah bagian dari hal tersebut. Namun, sebelum kita jatuh cinta pada seseorang, sangat-sangatlah penting untuk memahami karakter dari masing-masing individu yang kita cintai, sehingga tidak menimbulkan suatu hubungan yang toksik. Obsesi merupakan suatu hal yang dihindari dalam sebuah percintaan. Obsesi cinta bisa dimulai dari perasaan yang manis dan penuh gairah. Namun ketika cinta menjadi terlalu kuat, seseorang bisa saja kehilangan jati diri mereka sendiri. Yang berawal dari perasaan cinta yang hangat, dapat berubah menjadi kebutuhan yang mendesak dan melelahkan. Sangat-sangat penting bagi seseorang untuk bisa mengendalikan diri mereka sendiri, baik itu hawa nafsu mereka maupun rasa cinta itu sendiri. Dan untuk mengendalikan diri kita sendiri, kita terlebih dahulu harus memahami jati diri kita sendiri. Hal ini semata-mata bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Obsesi terhadap percintaan hanya membuat kita melupakan jati diri kita yang sebenarnya, dan hanya membawa kita pada sebuah kehancuran di masa yang akan datang.